تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Sebagaimana kita ketahui bahwa keimanan itu kadang-kadang pasang surut. Hari ini kita beriman, lalu kemudian sore kita tidak beriman lagi. Nah, bagaimana caranya merawat ini, menjaga ini agar supaya dalam aktivitas sehari-hari, aktivitas duniawi kita yang semakin kompleks ini bisa tetap terawat ketika kita melakukan aktivitas, bagaimana menghadirkan keimanan setiap saat ketika kita misalnya melakukan aktivitas duniawi. Saya kira seperti itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan adalah keperluan kita semua sebenarnya ya. Namanya keimanan memang betul naik turun, pasang surut. Ya, jadi harus kita berikan dari amalan-amalan yang membuat iman itu selalu terjaga. Iya. Kalau imannya selalu tetap, tidak naik turun, itu bukan manusia namanya. Namanya manusia, itu dimasuki oleh sesuatu yang membuat keimanannya itu bisa naik turun. Iya. Karena keimanan itu ada di hati, ada di lisan, dan ada di anggota tubuh. Hatinya itu dinamakan hati karena dia berubah-ubah, kan begitu. Di lisan juga, di lisan ucapannya macam-macam. Anggota tubuh perbuatannya beraneka ragam. Ya, jadi wajar kalau keimanan yang mewarnai tiga hal ini itu ada naik turun. Hanya saja yang perlu kita jaga, kita ada amalan-amalan yang bisa menambah apa? Nambah keimanan. Jadi saya pernah sebut ya tentang kisah sahabat itu. Hanzalah namanya. Ya, suatu hari dia keluar dari rumahnya. Kemudian menjumpai Abu Bakar As-Siddiq di tengah jalan. Hanzalah berkata, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini sudah menjadi seorang munafik. Wah, ini besar sekali kalimat ini. Gimana caranya kamu menjadi seorang munafik? Kata Abu Bakar Siddiq. Kata Hanzalah, kami kalau berada di sisi Rasulullah diingatkan dengan ayat-ayat, hadits-hadits, subhanallah, bertambah keimanan kita. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, sudah lalai dengan istri, anak-anak, dengan dunia, kita gak seperti itu lagi. Itu artinya saya munafik, berubah-ubah, kata Hanzalah. Kata Abu Bakar Siddiq, iya ya, saya juga seperti itu. Nah, ini dari subhanallah ya, dari hati Abu Bakar itu kelihatan ya, keutamaannya itu. Abu Bakar padahal beliau orang yang terbaik di tengah umat ini. Tapi bersama dengan itu beliau nggak bilang, oh itu kan cuma kamu, gua enggak. Ya, tapi beliau juga bilang, iya ya, saya juga seperti itu. Itu kerendahan hati namanya, subhanallah. Maka pergilah mereka berdua kepada Rasulullah SAW. Hanzalah kembali mengucapkan ucapannya. Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah sudah menjadi munafik ya Rasulullah. Nabi bertanya, ada apa wahai Hanzalah? Hanzalah pun terangkan. Kata Nabi SAW, wahai Hanzalah, kalau kamu selalu di kondisi iman yang kamu berada di sisiku, itu malaikat akan turun ke ranjang-ranjang kalian, menyalami kalian di jalan-jalan. Iya. Tapi itu kan tidak ada yang seperti itu kan. Tapi kata beliau, walakin sa'atan wa sa'atan ya Hanzalah. Tapi begitulah sesaat dan sesaat. Jadi maksudnya perubahan-perubahan seperti itu lumrah. Ya, di tengah manusia. Hanya saja kita jangan ikut ketika turun keimanan, dia biarkan turun. Tidak. Dia mencari hal yang membuat keimanannya bisa naik lagi, bisa meningkat lagi, bisa bertambah lagi. Nah, majelis-majelis ilmu yang seperti ini itu salah satu tempat menambah keimanan. Kita mendengarkan ayat-ayat, hadits-hadits tentang iman, kita bertambah keimanan. Iya. Dan itu dari sebab istiqamah. Dari sebab seorang itu istiqamah. Karena itu ada menghadiri majelis ilmu itu penting dalam hidup. Walaupun satu kali satu pekan. Ya, ada dijadwalkan. Nah, apalagi sekarang ini banyak kemudahan ya. Kalau dulu orang mau cari ilmu, jauh sekali dia pergi jalan. Kadang dia melakukan perjalanan berbulan-bulan.
Kita ini bisa dengar dari HP, kita bisa simpan potongan ceramah, kita ulangi. Hanya perlu keseriusan, harus diberi makna yang membuat keimanan itu bertambah. Ya. Dan iman itu banyak hal yang menyebabkannya bertambah. Seperti seorang itu membaca Al-Quran, seperti seorang itu dia selalu meningkatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah, beramal salih, meninggalkan hal yang dilarang. Dari hal yang paling indah dalam keimanan yang para ulama mengatakan ini makna yang terindah, kalau ada kata-kata yang melukiskannya itu cuman menggambarkan luar-luarnya saja. Dia nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dari hal yang paling indah dalam keimanan itu merenungi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk seperti ini ya, di majelis ilmu seperti ini. Kita bisa mengingat nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, luasnya rahmat Allah, Al-Wahhab, memberi kepada kita anugerah. Itu hibah dari Allah. Dan semua orang diberi hibah, duduk di pagi hari dia menambah keimanannya, kan begitu? Iya. Ada juga yang duduk pagi hari, ya dia sudah berbuat dosa. Ada yang di pagi hari ya tidak ada bertambah, tidak ada berkurang, karena dia sedang tidur, kan begitu? Ada yang macam-macam keadaan manusia. Ketika kita duduk seperti ini, kita ingat nama Allah, Innaka Antal Wahhab, ya Allah Engkau yang memberi pemberian. Kita ingat nama Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, Al-Karim, yang maha mulia. Kita ingat dari Asmaul Husna, banyak sekali kita bisa ingat. Berbicara tentang ilmu, Al-Alim, Al-Khabir. Itu kalau seorang masuk di renungan nama-nama dan memohon kepada Allah dengan nama-nama itu hal luar biasa. Iya. Dia duduk, jalan, dia ingat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya Allah, ini hamba-Mu, hamba yang fakir. Banyak kekurangannya, khawatir imannya. Kuatkanlah imanku. Berilah saya rahmat-Mu. Mudahkan saya. Itu posisi-posisi indah sekali. Ya, kadang tidak terlihat oleh orang-orang. Ada di hatinya. Tapi itu dari perkara-perkara yang menunjukkan keimanan. Dan insyaAllah ta'ala akan datang nanti. Berbicara tentang iman ini lautan yang luas. Nanti kita akan bicara pada setiap majelis satu hadis terkait dengan masalah iman. InsyaAllah ta'ala di waktu-waktu yang akan datang. Ya Allah ta'ala alam.